Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, panen di jati kecil lur. Ini jatinya umur piro ki jati ini? 5 tahun. Sekitar 3-4 tahun lah jatinya, 4 tahunan. Jadi jati 4 tahun. Dulu awal ditanami jagung 2 kali, setelah itu porangnya 3 musim ya. Porangnya 3 musim, jadi 4 tahun. Umur jati ini 4 tahun. Dan alhamdulillah panen perdana, walaupun ya namanya di hutan ukurannya nggak terlalu gede-gede banget, tapi masih urut ini, masih urut dan yes, tak anggap lumayan lah daripada terlepas semuanya sambat. Tapi saya mengajak kita berpikir positif. Petani harus cerdas menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita selalu sambat mengeluh, karena yang terdampak sangat itu memang petani yang bangkitnya mulai start 2019 lah, ketika bibit mahal-mahal itu. Tetapi kalau petani yang sebelumnya ya mereka sudah banyak pengalaman, jadi nggak terlalu apa ya, terdampak. Terus sama yang petani yang sekarang baru mulai ini, dengan katak yang harganya juga miring, karena bisa dikatakan banyak yang bikin konten bahwasanya kena prank karena merasa terbohongi, mungkin seperti itu. Itu sebenarnya, kecuali sekarang harga produksi anjlok terus harga bibit mahal, nah itu namanya nggak pas. Tapi kalau dulu waktu produksi mahal terus katak juga mahal, sekarang produksi anjlok, harga bibit juga ikut anjlok. Memang hingga saat ini ya banyak yang masih menunggu di wilayah abu-abu, mau dipanen hitung-hitungannya enggak sampai, atau bisa dikatakan belum kembali modal, enggak dipanen nanti takut turun lagi. Dan menurut kami ya, kalau manen ya sesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau memang menurut jenengan sesuai kebutuhan,
memang saatnya dipanen ya dipanen. Kalau memang bisa ditunda ya ditunda. Tapi untuk wilayah atau lahan itu kan berbeda-beda. Ada yang memang lahannya sewa. Misalnya tanam di sawah terus sewa, itu kan otomatis temponya sudah habis ya. Biasanya dipanen total. Bahkan sekarang ini saya melihatnya saya melihat saat ini calon petani pemula ini lesu atau jumlah petani pemula itu berkurang atau minat penanam baru itu berkurang. Karena mereka mungkin ya ada juga yang ambil celah. Mumpung bibit murah, terus kesempatan menurut hitung-hitungan mereka dengan harga disesuaikan harga sekarang masih untung dan masih ada yang lanjut. Makanya kami tetap mendampingi dalam artian ya nek iso ya berhasil bareng lur. Nek iso kita berhasil bareng, yang mana tanam tetap lanjut atau yang minimal yang sudah ada dirawat. Jangan sampai yang sudah ada tidak dirawat, karena untuk perawatan cuma seperti yang di video ini saja sudah alhamdulillah lumayan lah. Jadi porang itu enggak perlu perawatan khusus, perawatan insentif enggak perlu, karena juga disesuaikan dengan harga, pengeluarannya kalau bisa ditekan.
Kalau jenengan bisa menekan pengeluaran dalam perawatan, karena untuk sekarang untuk pembelian bibit jelas lebih murah. Pembelian bibit lebih murah, otomatis ya tinggal menekan biaya rawat, termasuk pupuk, termasuk apa namanya, semprot-semprotan baik POC maupun NPK itu dikurangi. Karena di wilayah kami ini dari dulu, karena juga di hutan, jadi tidak banyak menggunakan pupuk, bahkan banyak yang tidak dipupuk, yaitu. Terus untuk pertumbuhan dipupuk dan tidak pupuk bagus mana? Kalau pertumbuhan tetap bagus dipupuk. Tapi walaupun tidak dipupuk itu rendemennya bagus, malah untuk pengecip kering maupun kebutuhan pabrik itu lebih suka yang tidak dipupuk, karena zero kimia atau nol kimia 0%, dan juga kadar airnya rendah, dan juga porangnya lebih keset atau gales-gales loh. Jadi itu pilihan. Dan ke depan yang masih konsisten di porang, kita siap menemani. Untuk yang ingin meninggalkan ya monggo, karena itu pilihan. Jadi tidak ada unsur paksaan, dan saya pikir bertani itu penuh tantangan. Jadi memang selama ini petani proposal, jadi petani yang proposal menggunakan biaya proyek atau biaya dari binaan negara yang biasanya pakai proposal, itulah yang waktu bibit-bibit mahal mereka baru bangkit. Tetapi ketika sudah pada tanam ditinggalkan. Jadi kemungkinan untuk tahun ini kira-kira pengucuran dana KUR itu akan mengalami kredit macet. Karena percaya orang. Dana KUR itu nanti akan mengalami kredit macet. Karena dipanen untuk bayar KUR itu saya pikir nggak mungkin, karena untuk saat ini saya pikir 50-50 lah, 50% untuk biaya operasional panen dan 50% itu sisanya. Kalau bayar KUR sesuai tempo ya kemungkinan ya orang enak sing bayar. Tapi kalau cuma bayar bunganya kemungkinan masih bisa lah, masih bisa. Dan rata-rata untuk petani tradisional itu nggak menggunakan dana perbankan dan tidak juga tersentuh KUR, biasanya seperti itu. Karena mereka dari dulu memang mandiri, jadi ya bertani itu ya tetap harus melihat ke depan dan selalu kita harus punya pilihan-pilihan, opsi-opsi yang mana planning A, planning B, planning C. Ketika menghadapi gagal harga seperti ini, kira-kira masih mampu enggak untuk bertahan? Ketika menghadapi harga murah seperti ini, kira-kira masih bisa konsisten atau tidak?
karena selama ini juga banyak pemikiran, baik itu gaya tanam, gaya olah lahan, dan gaya panen itu berbeda-beda, apalagi hitungan estimasi. Itu ada yang pakai hitungan tinggi-tinggi, ada yang pakai hitungan sederhana. Dan ke depan yang masih konsisten tak kancani. Syukur nek butuh bibit kita ada, tapi ya tuku lur. Jadi kita tidak menciptakan petani yang cuma mengandalkan bantuan. Petani harus mandiri, petani itu harus bebas, petani itu harus cerdas. Saya kira begitu lur untuk ulasan kali ini, semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.